Amerika terlibat dalam banyak perang, tapi tidak semuanya berdasarkan fakta yang dapat dibenarkan. Negara yang mengklaim diri sebagai polisi dunia itu kadang mengajukan alasan dusta untuk menyerang negara lain. Dan berikut ini kebohongan-kebohongan terkenal Amerika terkait perang dengan berbagai negara yang menjadi potret buram dunia kita. Kebohongan tentang senjata pemusnah massal di Irak. Kebohongan tentang senjata pemusnah massal atau WMD di Irak merupakan salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah politik modern, terutama terkait invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak pada 2003. Klaim bahwa Irak memiliki WMD, termasuk senjata kimia, biologi, dan nuklir, digunakan sebagai justifikasi utama untuk tindakan militer tersebut. Pada awal 2000-an, pemerintahan Presiden George W. Bush bersama pejabat tinggi lainnya mengklaim bahwa rezim Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal yang dapat mengancam tidak hanya negara-negara tetangga, tetapi juga keamanan global. Mereka berargumen bahwa Irak tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengharuskan pengawasan senjata. Dalam pidato-pidato publik dan presentasi di depan PBB, para pejabat AS mengemukakan bukti yang dianggap kuat, termasuk laporan intelijen yang menunjukkan aktivitas mencurigakan di fasilitas-fasilitas senjata Irak. Namun, setelah invasi berlangsung, pencarian senjata pemusnah massal di Irak oleh tim pencari yang dipimpin AS dan sekutunya tidak membuahkan hasil. Laporan akhir dari Iraq Survey Group pada 2004 menyatakan bahwa Irak tidak memiliki program aktif untuk mengembangkan senjata pemusnah massal pada saat invasi. Temuan itu mengejutkan banyak orang dan menimbulkan pertanyaan serius tentang keabsahan klaim yang dibuat oleh pemerintahan Bush. Kebohongan itu memiliki dampak sangat besar, secara domestik maupun internasional. Di dalam negeri, banyak warga AS merasa dikhianati setelah mengetahui bahwa informasi yang digunakan untuk membenarkan perang ternyata tidak akurat. Hal itu mendorong protes besar-besaran dan meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Di tingkat internasional, invasi Irak tanpa mandat PBB menyebabkan ketegangan antara AS dan banyak negara lain yang menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Lebih jauh, kebohongan itu mengubah dinamika politik di Timur Tengah. Invasi dan kekacauan yang dihasilkan di Irak menciptakan ruang bagi kelompok ekstremis, termasuk ISIS, yang kemudian menimbulkan masalah baru bagi keamanan regional dan global. Kebohongan tentang Perang Vietnam. Kebohongan tentang Perang Vietnam merujuk pada berbagai narasi dan informasi salah yang beredar selama dan setelah konflik tersebut, yang berlangsung dari tahun 1955 hingga 1975. Perang ini melibatkan Vietnam Utara yang didukung Uni Soviet dan Cina, melawan Vietnam Selatan yang didukung Amerika Serikat dan sekutunya. Perang Vietnam tidak hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan banyak kebohongan yang mempengaruhi persepsi publik dan kebijakan politik. Salah satu kebohongan terkenal adalah klaim bahwa Amerika Serikat dapat dengan mudah memenangkan perang dan bahwa pasukan Vietnam Utara tidak memiliki kemampuan menandingi kekuatan militer AS. Narasi itu sering digunakan untuk membenarkan keterlibatan militer AS yang makin meningkat. Namun kenyataannya Vietnam Utara memiliki strategi perlawanan yang kuat dan dukungan yang luas di dalam negeri, serta kemampuan menggunakan taktik gerilya yang efektif. Kebohongan lain berkaitan dengan serangan Tonkin pada 1964, yang digunakan pemerintah AS sebagai alasan untuk meningkatkan keterlibatan militer. Pemerintahan Presiden Lyndon B. Johnson mengklaim bahwa kapal-kapal AS diserang oleh Angkatan Laut Vietnam Utara. Namun kemudian terungkap bahwa informasi itu sangat dibesar-besarkan dan bahkan mungkin tidak akurat. Kejadian itu menjadi titik balik yang menyebabkan peningkatan besar-besaran pasukan AS di Vietnam. Selain itu, propaganda yang diciptakan pemerintah AS seringkali menyembunyikan realitas kekejaman perang, termasuk penggunaan senjata kimia seperti Agent Orange, yang menyebabkan dampak jangka panjang bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kebohongan mengenai efektivitas strategi militer dan dampak sosial dari perang menciptakan ketidakpercayaan di antara rakyat Amerika, terutama ketika gambar dan laporan tentang kekejaman perang mulai muncul di media. Setelah perang berakhir, kebohongan itu terus berlanjut dalam bentuk revisi sejarah dan narasi yang berusaha membenarkan tindakan AS di Vietnam. Beberapa pihak mencoba menggambarkan perang sebagai usaha membebaskan rakyat Vietnam dari komunisme, meskipun banyak yang melihatnya sebagai intervensi yang merugikan. Kebohongan tentang Perang Vietnam menunjukkan bagaimana informasi yang salah dapat digunakan untuk membenarkan tindakan militer dan memanipulasi opini publik. Kebohongan tentang Perang Dingin. Kebohongan tentang Perang Dingin mencakup berbagai narasi dan teori yang telah berkembang seiring waktu, seringkali dengan tujuan membenarkan tindakan politik atau militer. Perang Dingin, yang berlangsung dari akhir Perang Dunia Kedua hingga awal 1990-an,
adalah periode ketegangan geopolitik antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Meski banyak fakta yang diketahui tentang periode ini, sejumlah kebohongan dan mitos telah muncul. Salah satu kebohongan paling umum adalah bahwa Perang Dingin merupakan hasil agresi Soviet. Meskipun Uni Soviet memang memperluas pengaruhnya di Eropa Timur setelah Perang Dunia Kedua, namun sebenarnya ada konteks sejarah yang lebih luas. Kebijakan luar negeri AS, termasuk doktrin Truman dan Marshall Plan, bertujuan menahan komunisme dan memperkuat negara-negara Eropa Barat. Hal itu sering dipandang oleh Uni Soviet sebagai provokasi yang memperburuk ketegangan antara dua kekuatan. Teori lain yang sering diperdebatkan adalah bahwa Perang Dingin hampir berakhir dengan perang nuklir. Meskipun ketegangan memang sangat tinggi, terutama selama krisis rudal Kuba pada 1962, banyak ahli berpendapat bahwa kedua belah pihak memiliki insentif kuat untuk menghindari perang terbuka. Ketersediaan senjata nuklir menciptakan keseimbangan ketakutan, dan kedua pihak menyadari bahwa perang nuklir akan membawa kehancuran total. Kebohongan lain berkaitan dengan peran ideologi. Banyak yang percaya bahwa Perang Dingin adalah pertarungan mutlak antara kapitalisme dan komunisme. Namun, banyak konflik yang terjadi selama periode ini, seperti Perang Korea dan Perang Vietnam, lebih kompleks dan dipengaruhi oleh faktor-faktor nasionalis dan lokal. Misalnya, di Vietnam, meskipun ada dukungan dari Uni Soviet dan Cina, banyak orang Vietnam berjuang untuk kemerdekaan dari kolonialisme Prancis, bukan semata-mata untuk menyebarkan komunisme. Selain itu, ada juga kebohongan yang menyatakan bahwa semua tindakan pemerintah AS selama Perang Dingin, termasuk kudeta dan intervensi militer, selalu didasarkan pada niat baik untuk melindungi demokrasi. Kenyataannya, banyak tindakan tersebut seringkali didorong kepentingan politik dan ekonomi yang lebih pragmatis, yang kadang-kadang mengabaikan hak asasi manusia dan kedaulatan negara lain. Kebohongan tentang perang di Afghanistan. Perang di Afghanistan dimulai pada 2001 sebagai respons terhadap serangan teroris 11 September yang dilakukan Al-Qaeda, yang dipimpin Osama bin Laden. Pemerintah Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden George W. Bush, mengklaim invasi tersebut diperlukan untuk menghancurkan Al-Qaeda dan menggulingkan rezim Taliban yang memberi perlindungan kepada mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai kebohongan dan penipuan terkait perang ini terungkap. Pemerintah AS secara terbuka menyatakan bahwa tujuan utama invasi adalah untuk menangkap Osama bin Laden dan menghancurkan jaringan Al-Qaeda. Namun, setelah invasi awal yang cepat, fokus AS beralih dari penangkapan bin Laden ke upaya membangun pemerintahan baru di Afghanistan dan memerangi Taliban. Banyak yang berpendapat bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk mendapat kontrol strategis atas sumber daya dan geopolitik di kawasan tersebut. Selama perang, klaim AS tentang perang yang bersih dan upaya untuk melindungi warga sipil seringkali bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Serangan udara yang dilancarkan pasukan AS dan NATO menyebabkan banyak korban sipil, yang merusak kredibilitas klaim bahwa mereka berperang untuk melindungi rakyat Afghanistan. Banyak laporan menunjukkan bahwa serangan itu seringkali tidak akurat dan mengabaikan keselamatan warga sipil. Pemerintah AS juga dituduh menyebarkan informasi menyesatkan untuk membenarkan tindakan militer mereka. Misalnya laporan tentang kemajuan dalam memerangi Taliban seringkali dibesar-besarkan, sementara realitas di lapangan menunjukkan bahwa Taliban semakin kuat dan mampu merebut kembali wilayah yang telah dikuasai pasukan AS. Banyak analis berpendapat bahwa kepentingan ekonomi, seperti akses ke sumber daya mineral dan posisi strategis Afghanistan, memainkan peran besar dalam keputusan melanjutkan perang. Penemuan cadangan mineral yang signifikan di Afghanistan, termasuk litium, semakin memperkuat pandangan bahwa perang ini tidak hanya berkaitan dengan terorisme, tetapi juga dengan keuntungan ekonomi. Kebohongan tentang perang di Yugoslavia. Perang di Yugoslavia, yang berlangsung dari awal 1990-an hingga awal 2000-an, melibatkan sejumlah konflik etnis dan politik yang kompleks. Salah satu fase paling signifikan adalah intervensi militer NATO di Kosovo pada 1999 yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Meskipun pemerintah AS mengklaim intervensi tersebut bertujuan melindungi warga sipil dari genosida, banyak yang berpendapat bahwa alasan sebenarnya lebih berkaitan dengan kepentingan strategis dan geopolitik. Pemerintah AS bersama NATO mengklaim tindakan militer diperlukan untuk menghentikan genosida terhadap etnis Albania di Kosovo oleh pasukan Serbia. Namun, banyak analis dan pengamat meragukan keakuratan klaim itu. Meskipun terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius, bukti konkret tentang genosida yang sistematis tidak sepenuhnya terverifikasi. Banyak laporan menunjukkan situasi di lapangan jauh lebih kompleks dan tidak sehitam putih seperti yang digambarkan pemerintah AS.
AS dan media barat seringkali menggunakan citra dan narasi yang emosional untuk membenarkan intervensi. Gambar-gambar pengungsian dan kekerasan di Kosovo dipublikasikan secara luas, menciptakan tekanan publik untuk bertindak. Namun, informasi yang disajikan seringkali tidak mencerminkan keseluruhan situasi di lapangan, dan ada indikasi bahwa data yang digunakan untuk mendukung klaim genosida telah dibesar-besarkan atau diselewengkan. Intervensi di Kosovo juga dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperluas pengaruh NATO di Eropa Timur setelah berakhirnya Perang Dingin. Dengan mendukung Kosovo, AS dan negara-negara barat lainnya berusaha mengurangi pengaruh Rusia di kawasan tersebut yang merupakan faktor penting dalam keputusan melakukan intervensi. Setelah intervensi, meskipun klaim awal tentang menciptakan stabilitas di Kosovo, situasi di wilayah tersebut tetap tegang dan penuh konflik. Ketidakstabilan yang berkelanjutan menunjukkan bahwa intervensi militer tidak selalu mendatangkan hasil positif, dan banyak warga Kosovo yang masih menghadapi tantangan besar, termasuk diskriminasi dan kemiskinan. Banyak pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia, mengkritik serangan udara NATO yang menyebabkan banyak korban sipil dan kerusakan infrastruktur. Serangan itu seringkali dianggap pelanggaran hukum internasional yang semakin memperumit legitimasi tindakan militer tersebut.